Selamat pagi anak-anakku, apa kabar semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pagi hari ini kita sudah memasuki tema 5, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian awali dengan berdoa terlebih dahulu. Dan jangan lupa persiapkan juga buku cetak dan LKS tema 5. Ya, apabila nanti ada yang penting, silahkan kalian catat di buku catatan tematik. Jika sudah dipersiapkan semua, yuk sama-sama kita simak video pembelajaran yang berikut ini. Pelajaran yang pertama adalah tentang IPS. Di sini ada contoh kerjasama di bidang sosial budaya. Berikut ini contoh kerjasama di bidang sosial budaya antara negara ASEAN, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, tentang penanganan narkoba dan solusinya. Kemudian ada penanggulangan dampak bencana alam, perlindungan terhadap difabel atau orang yang cacat, acara-acara yang diadakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial. Kemudian ada juga pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Ada juga kegiatan olahraga internasional yang melibatkan seluruh anggota ASEAN yang dinamakan SEA Games. Kemudian masih tentang kerjasama di bidang sosial budaya ya. Ada kerjasama untuk meningkatkan daerah pariwisata. Diadakannya Kongres Pemuda ASEAN. Kemudian ada pertukaran acara program televisi ASEAN. Kemudian ada juga misi kebudayaan dan kesenian dengan diadakannya Festival Lagu ASEAN. Selanjutnya kita akan bahas tentang SEA Games. SEA Games merupakan ajang multi olahraga se-Asia Tenggara. Acara ini dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan melibatkan 11 negara anggota ASEAN. Di antaranya yaitu ada negara Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura. Nah, ini yang baru ya, baru bergabung Timor Leste, Filipina, Thailand, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Vietnam. Indonesia pernah menjadi tuan rumah pada acara SEA Games yang ke-10 pada tahun 1979. Kemudian SEA Games ke-14 pada tahun 1987, SEA Games ke-19 tahun 1997, dan SEA Games ke-26 tahun 2011. SEA Games pertama dimulai pada tahun 1959. Kemudian dari SEA Games pertama hingga SEA Games ke-8 pada tahun 1975, ini dulunya dinamakan SEAP Games atau Southeast Peninsular Games, yang artinya Pekan Olahraga Semenanjung Asia Tenggara. Kemudian sejak tahun 1977, nama SEAP Games diganti menjadi SEA Games atau Southeast Asian Games atau Pekan Olahraga Asia Tenggara, tidak pakai kata semenanjung lagi ya. Kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya ini mencakup ada bidang pendidikan, kebudayaan, kemiskinan, ketenagakerjaan, perempuan hingga kepembangunan sosial. Di sini ada akronim Perbara. Perbara akronim dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Lambang Perbara atau lambang ASEAN adalah lambang yang telah diresmikan penggunaannya pada bulan Juli tahun 1997. Namun, panduan resmi mengenai gambar dan penggunaan lambang ini baru ditetapkan pada pertemuan ke-6 Dewan Koordinasi ASEAN di Hanoi pada tanggal 8 April 2010. Bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Nah, berikut ini ada makna dari warna dan lambang ASEAN nih ya, lambang ASEAN ya. Pada pertemuan sebelumnya kalian sudah pernah diminta untuk menggambar lambang ASEAN dan juga menuliskan maknanya ya. Kita ingat-ingat kembali. Pada lambang ASEAN ini terdapat warna biru. Biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian merah melambangkan semangat dan kedinamisan. Putih melambangkan kesucian. Kuning melambangkan kemakmuran.
Kemudian ada Ikatan Rumpun Padi ini ya. Ini berarti harapan para tokoh pendiri ASEAN agar kita semua yang masuk bergabung dalam ASEAN terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Kemudian simbol lingkaran artinya kesatuan bagi anggota-anggota ASEAN. Di bawah ini ada prinsip-prinsip kerjasama negara-negara anggota ASEAN, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, menghormati kemerdekaan, kedaulatan, kesamaan, integritas nasional, dan identitas masing-masing negara anggota ASEAN. Kedua, tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara anggota ASEAN. Ketiga, perbedaan pendapat dalam mengatasi permasalahan di antara negara anggota ASEAN ini harus diselesaikan secara damai. Keempat, jika di antara negara anggota ASEAN terlibat permasalahan, maka negara-negara anggota ASEAN menolak untuk menggunakan senjata yang dapat memicu perang. Kelima, kerjasama anggota ASEAN menerapkan keefektifan, rasional, dan bermanfaat. Dari pelajaran IPS kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Di sini ada tentang Wesel Pos. Wesel Pos merupakan layanan pengiriman dan penerimaan uang yang memberikan solusi kecepatan, ketepatan, dan keamanan dalam pengiriman uang melalui jasa kantor pos. Kedua, belangko Wesel Pos ada dua macam, yaitu ada Wesel Pos dalam negeri dan Wesel Pos luar negeri. Wesel Pos dalam negeri digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang atau instansi yang tinggal di Indonesia di dalam negeri. Kalau Wesel Pos luar negeri digunakan untuk mengirim uang kepada seseorang atau instansi yang berada di luar negeri. Adapun cara mengirim uang dengan Wesel Pos yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ambillah belangko Wesel Pos yang tersedia di kantor pos. Kemudian yang kedua, isilah secara lengkap data yang perlu diisi, seperti ada tanggal pengiriman surat, besarnya uang yang dikirim. Nah, kalau menulis besarnya uang biasanya ada dalam bentuk angka dan juga bentuk huruf ya. Nama dan alamat lengkap pengirim jangan lupa ditulis selengkap-lengkapnya ya. Kemudian ada isi pesannya maksimal 20 kata. Tanda tangan pengirim dan nama terang pengirim. Selanjutnya yang ketiga, serahkan belangko Wesel Pos yang sudah terisi kepada petugas pos. Petugas pos akan memeriksanya dan menentukan biaya pengirimannya. Yang keempat, serahkan uang cash yang akan dikirim ditambah dengan biaya pengirimannya. Yang kelima, petugas pos akan memberikan selembar kertas bukti pengiriman. Nah, bukti pengiriman ini kalau bisa jangan sampai hilang kalau belum sampai di tangan si penerima ya. Karena kalau belum sampai, ini bisa dilacak melalui bukti pengiriman ya. Berikut ini adalah contoh Wesel Pos dalam negeri ya. Ada tulisannya ya. Wesel Pos dalam negeri ini yang belangko kosong dan ini belangko Wesel Pos yang sudah terisi. Ada nama pengirim, ada nama penerima ya, ada alamatnya, nomor telepon, besarnya uang ya, baik berupa angka dan juga huruf, layanannya, kemudian beritanya untuk apa uang ini dikirim. Ada tanggal pengiriman surat, tanda tangan dan nama jelas ya. Ini contoh yang belum diisi, ini yang sudah diisi. Selanjutnya ada pengertian tentang formulir. Formulir adalah lembaran kartu atau kertas dengan ukuran tertentu yang di dalamnya terdapat data atau informasi yang bersifat tetap dan tidak tetap. Jadi ada data yang bersifat tetap dan data yang bersifat tidak tetap. Adapun fungsi dari pembuatan formulir itu sendiri yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk mencari suatu keterangan tertentu seperti nama, alamat, tanggal lahir ya. Kemudian yang kedua untuk menghimpun data yang sama. Yang ketiga menyampaikan informasi yang sama kepada beberapa bagian yang berbeda. Yang keempat sebagai bukti fisik. Yang kelima sebagai dasar petunjuk untuk bekerja. Selanjutnya kita masuk ke pelajaran SBDP. Di sini ada tentang logo. Logo merupakan lambang atau simbol khusus yang mewakili suatu perusahaan atau organisasi.
Logo dapat berupa nama, lambang, atau elemen grafis lainnya yang disajikan secara visual. Berarti yang bisa dilihat ya. Logo dibuat sebagai identitas agar terlihat unik dan mudah dibedakan dengan perusahaan lainnya. Desain logo dibuat secara profesional, simple, sederhana, dan menarik. Nah, di bawah ini ada contoh logo atau simbol pendidikan, lambang pendidikan ya, Tuturi Handayani. Kemudian ini ada juga lambang dari sekolah dasar yang biasa ada di kantong baju putih kalian, baju putih merah putih itu ya, ada kantongnya. Nah, itu ada tulisan SD. Nah, ini simbol dari kalau kalian sekolah di sekolah dasar. Kemudian ini ada simbol pramuka ya, lambang pramuka. Di bawah ini juga ada beberapa simbol ya, ada simbol Pertamina, Adidas, Aqua, label MUI, Trans TV, Metro TV, dan lain-lain. Nih kalian bisa lihat ya. Ini namanya logo. Selanjutnya, pembuatan simbol atau logo perusahaan yang menarik perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dapat dideskripsikan makna lambangnya artinya apa ya. Kemudian harus mudah diingat. Kemudian tetap terlihat indah walaupun ditampilkan tanpa warna. Selanjutnya dapat disesuaikan. Terlihat bagus dalam skala kecil maupun besar ya. Diperbesar maupun diperkecil tetap terlihat bagus. Relevan dengan produk yang dihasilkan. Selanjutnya ada pelajaran PPKN tentang wirausaha ya. Yang pertama, wirausaha berasal dari dua kata yaitu wira dan usaha. Kedua, wira artinya berani, sedangkan usaha artinya kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud tertentu. Jadi wirausaha ini merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara mandiri dan berani. Keempat, pelaku wirausaha harus berani dalam mencoba peluang usaha, berani mengeluarkan modal, berani mengelola usahanya, berani menanggung resiko, serta berani menjadi pemimpin yang mandiri terhadap bidang usaha yang dipilihnya. Kesuksesan seorang wirausaha ini ditentukan oleh kerja kerasnya, kejujuran, dan juga ketekunan. Nah, baik anak-anakku sekalian, baru saja telah kita simak bersama-sama video pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa dipahamkan ya. Jangan lupa tetap semangat belajarnya dan jaga kondisi tubuh supaya tetap sehat. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran berikutnya.